kisah dan khasnya adat, tradisi serta kearifan lokal nagari-nagari di Sungayang menguatkan betapa hebatnya Minangkabau. Kaguman berbalut kerinduan pada Bundo Kanduang di Rumah Gadang, membulatkan tekad dan kemampuan untuk mencapai tujuan dengan penuh keyakinan, membangkit batang Tarandam. Tradisi dan kearifan lokal mengikat generasi terus cinta pada Minangkabau. Optimalisasi hasil bumi. Dari alam, kuliner, kebiasaan masyarakat nagari hingga penguatan budaya yang tiada henti. Inilah cerita tradisi, cerita keindahan dan kekhasan dari daerah kami, Sungayang. Nagari-nagari di hadapan gagahnya Marapi nyata begitu subur. Tanda berkah tercurah di sini. Masyarakat cepat beradaptasi, terbiasa dengan aktivitas sang gunung aktif itu. Hidup berdampingan di alam semesta. Dari dataran dengan tanah hitam, sawah jadi bak permadani hidup, memberi nafas bagi makhluk yang tumbuh di sekitarnya. Rezeki terus mengalir pada petani, sebab mereka telah mengolah semua karunia yang Maha Kuasa itu dengan semampunya, nyaris sempurna. Melewati gerbang Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang ini seolah menegaskan tempat ini adalah wilayah yang pernah menjadi pusat pemerintahan, sekaligus pusat budaya Minangkabau. Sungayang, jantungnya Luhak Nantuo, sebutan untuk luhak tanah datar di Minangkabau, yang berarti wilayah yang sudah lama ada. Luhak tanah datar dianggap sebagai pusat budaya dan sejarah Minangkabau karena kaya tradisi serta kearifan lokal sebelum terbentuknya Luhak Agam dan Luhak 50 Kota. Konon kabarnya, Nagari Minangkabau di Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar telah ada sejak abad ke-14 Masehi. Dulunya pernah bernama Rona Bungu Tanjuang. Masyarakat setempat mempercayai kisah adu kerbau Minang Jawa bermula di sini. Tak hanya menyimpan sejarah dan menjaga kokohnya Rumah Gadang, masyarakat Minangkabau di Sungayang juga menjaga budaya dan norma-norma adat. Nama besar Nagari begitu dipegang teguh masyarakatnya. Kehangatan budaya itu tercermin dari setiap kegiatan yang menunjukkan peran nenek mama, para Bundo Kanduang, dan anak muda Nagari dalam setiap alek dan helatan tradisi. Budaya terus terjaga dari generasi ke generasi. Jadi singkat cerita mengenai Nagari Minangkabau, masyarakat kita dari nenek moyang dulu menganalisis itu dari peristiwa yang mana tadi merupakan ada sejarah adu kabau atau yang disebut dengan tali silaturahmi antara dulu Nagari Minangkabau dengan keturunan Jawa yang ada di Sumatera Barat pada umumnya. Jadi kita di Nagari Minangkabau ada 3 jorong. Yang pertama itu Minang Jaya, Badina Murni, dan Jorong Kelarasan Tanjung. Sejarah awal terbentuknya nama Nagari Minangkabau ada kaitannya dengan kepemilikan tanduk kerbau Jawa yang kalah setelah diadu dengan kerbau di tempat ini. Nama Nagari Minangkabau menyiratkan tanggung jawab besar terhadap sejarah masa lalu dan pengaplikasian kemajuan di masa depan. Benda bersejarah tanduk kerbau dengan panjang sekitar 1 meter itu dijaga dengan baik keluarga besar pemilik secara turun-temurun. Konon kabarnya, tanduk kerbau itu pernah disembunyikan dalam lumpur agar tidak diambil dan dibawa oleh Belanda.
kerbau dari Jawa, karena konsepnya adu kerbau dari Jawa tersebut membawa kerbau yang cukup besar ya, cukup besar ini, ya kan? Ini ada lagi di sini, kepala di sini kan cukup besar waktu itu. Orang sini menyediakan lawan dari kerbau tersebut adalah anak kerbau yang lagi menyusu. Pas melihat kerbau dari yang tersebut, si anak tadi menganggap itu adalah induknya. Oh, induknya. Induknya. Jadi kerbau kecil yang tadi itu dia taji Ya. di siko kita kan di kapalonya itu. Jadi kerbau yang kadang-kadang yang dari Jawa tadi kalah. Jadi istilahnya mereka lari kesakitan dan akhirnya dianggap kalah dan mati. Jadi ada pertanyaan, kok kami yang mewarisi? Iya. Kebetulan bisa jadi gitu kan dari zaman dahulu tanduk kerbau itu kan kami yang memerawat. Bisa jadi kami dari kaum Simabua yang jenisnya Simabua Koto Kacil lah gitu kan. Bisa jadi salah satu entah pemimpin, entah salah satu pemuka tuh nggak tahu lah. Jadi dari zaman dahulu yang mewarisi sejarah ini kaum kami, kaum dari Semabu Koto Kacil sejak sebelum kerajaan Majapahit itu runtuh, ya kan. Akhirnya sampai kini ya kami yang merawat kaum dari Semabu, ya kan. Nah sampai kini, jadi kalau ada pariwisata atau penyelenggara kebudayaan, istilahnya meminjam kepada kami untuk menjadi objek pameran, nanti dikembalikan. Beruntung lah Debbie kesini ya, Datuk, untuk mencari tanduk kerbau ya. Terlepas dari cerita adu kerbau ini, Nagari Minangkabau Sungayang sangat menarik untuk dikenal, apalagi dikunjungi. Nagari Minangkabau diapit oleh bentangan persawahan yang sangat luas dan perbukitan. Banyak ditumbuhi pohon-pohon yang dapat menghasilkan air resapan dari tanah. Itulah mengapa Nagari Minangkabau memiliki sumber mata air yang sangat besar, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar Nagari dan daerah sekelilingnya. Selain pemanfaatan untuk pengairan sawah, jernih dan derasnya air yang mengalir di Banda Gadang juga jadi kawasan objek wisata. Kelompok sadar wisata di desa adat ini begitu lincah memadukan keindahan alam dengan pengenalan dan penampilan seni tradisi, salah satunya silet. Anak-anak muda di Sungayang aktif mempelajari dan latihan silet dalam kesehariannya. Sawah di sisi Banda Gadang yang masih berlumpur adalah pilihan tempat cukup baik dan bijaksana. Keindahan dan ketenangan di Banda Gadang sudah lebih dari 1 tahun ini menemani puluhan hingga ratusan pengunjung setiap harinya. Pada hari-hari tertentu seperti libur Lebaran, kunjungan bisa mencapai ribuan wisatawan. Ikan yang aktif di aliran air akan sampai pada beberapa kincir air yang menambah khasnya suasana di tempat ini. Nah, punya Debbie yang lagi ditunggu. Itu Bi, ya. Dari masa Bi jalan? Itu dari kincir-kincir tuh nampak Uni tuh udah bisa kelai. Alhamdulillah pas Bi datang. Iya, pas banget jam makan siang kan. Iya, Uni bawa iko nasi bakar. Nasi khas tradisional di Siko.
tahu bana unik nasi apa namanya kuni? Nasi tungkui daun, nasi bokah. Nasi bokah. Ya. Iko nasinya khas di Banda Gadang kok. Berarti sambanya apa sih sini? Sambanya talua, sape, tempe jariang. Oh, Khasnya ladonya digiling tangan, Bi. bukan di blender, nah. Bukan. Nasi tungkui daun adalah ciri khas dagangan ibu-ibu di Banda Gadang. Matahari sudah mulai tinggi, tapi suasana di sini masih sejuk. Mata segar memandang alam sekitar dengan makhluk yang hidup di atasnya. Satu lagi tempat wisata yang indah dan berbasis kearifan lokal di Nagari Minangkabau ini namanya Banda Dare. Sama halnya dengan Banda Gadang, di Banda Dare juga banyak ikan larangan dan gazebo yang menghadap ke sawah. Saboli Sungayang penuh dengan nagari-nagari indah khas zaman dahulu. Nagari Andaleh Baruah Buki misalnya, punya banyak peninggalan rumah gadang berusia ratusan tahun. Rumah panggung itu rata-rata punya identitas kaum, artinya ada pemiliknya. Bisa dibayangkan bagaimana dahulunya suasana di kawasan ini. Diapit dua perbukitan, di atas ketinggian bersusun rapi, barisan rumah gadang. Rumah gadang itu ada yang masih dihuni dan banyak juga yang sudah ditinggal penghuninya dengan kondisi mulai memprihatinkan. Sama halnya dengan Nagari Minangkabau, Nagari Andaleh Baruah Buki juga merupakan desa adat wisata. Arak-arakan alek masyarakat juga ditemui di sini. Bedanya, di sini tradisi adat yang sedang berlangsung adalah arak anak daro Marapulai. Andaleh Baruah Buki Sungayang juga banyak ditumbuhi pohon aren. Sejauh mata memandang, ada banyak pohon aren di mana-mana. Aren bukan pohon penghasil nira semata. Pada pohon aren terdapat buah yang juga dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat, namanya buah tap atau kolang-kaling. Air yang ditampung dari pohon nira disebut masyarakat setempat niro. Niro pada umumnya dibuat menjadi gula aren dan gula semut. Namun banyak juga yang membuatnya untuk minuman khas Andaleh Baruah Buki, namanya Niro Talua. Assalamualaikum, Mak. Udah. Ya, Mak, bini yo Niro Talua. ya tu wek tu. Ya, Ha, jadi. ya tu weknya. Oke, Mak. Ya. Ibu meracik Niro Talua berbahan dasar telur itik, gula semut, dan niro yang dipanaskan. Tempat ini sebetulnya adalah warkop Kelo Ayib di Jalan Minumnya mak yo. Iya. Ha, Niro nak. Talua, Mak. Ni, Mak enak. bana. Ya. Diminum ya, Mak? Ya minum nak. Kau tambah kan? Oh, iya. Mama kan minum kok. Sudah. Minum ya, Mak? Ya minum lah. Niro Talua hanya ditemukan di warung sisi kiri kanan jalan besar perlintasan antar daerah ini. Rasanya yang manis dengan sedikit aroma telur jadi perpaduan yang unik dan berbeda dengan teh talua pada umumnya di tanah Minang. Lepas dari Niro Talua, dapur produksi gula aren menarik perhatian untuk dikunjungi.
tempat ini adalah sebuah dapur yang nyaris tak berhenti menghasilkan gula aren dan gula semut. Api tungku menyala selama matahari bersinar. Secara bergantian, Ibu Miss Darwati dan Ibu Nefra dari kelompok Tani Mayangsari memanfaatkan fungsi dapur ini. Produksi dilakukan setiap hari karena permintaannya juga tiada henti. Gula aren dipanaskan hingga beberapa jam. Agar buihnya tidak melimpah, maka diberi anyaman ini. Aren yang sudah kental ini sesekali diaduk Ibu Miss Darwati. Jika sudah membentuk balon, maka berarti aren sudah hampir jadi. Tak lama akan menjadi bahan baku gula semut. Di saat seperti ini, tungku sudah jadi bara, tak lagi api. Setelah semua selesai, kuali diturunkan. Gula aren diaduk terus dalam kuali besar hingga kering. Kemudian diaduk dengan tempurung. Seluruh proses yang dilakukan secara tradisional ini adalah kearifan lokal negari ini. Setelah jadi gula semut, kemudian disaring. Butiran-butiran coklat itu sudah masuk ke sejumlah kafe dan hotel di Sumatera. Manisnya gula semut jadi manisnya hidup masyarakat Andal yang Borobuki. Masih di Sabolik Sungayang, ada batu angke-angke yang sudah menjadi cagar budaya sejak tahun 1980. Usia batu angke-angke sudah lebih dari 500 tahun. Banyak pengunjung yang ingin mencoba mengangkat batu tersebut baik usia muda maupun tua. Dari zaman 600 tahun lalu, batu ini digunakan sebagai suatu media untuk memberikan suatu rasa sugesti, motivasi, semangat, keyakinan diri kita untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Kalau kita bisa ngangkat batu angke, keluar sini semacam menambah daya juang, menambah semangat, memotivasi diri kita untuk berhasil. Iya. Kalau nggak terangkat berarti belum makan, tinggal sakit, selesai. Jangan aneh-aneh. Nah, jadi kuncinya bagi orang yang bisa ngangkat batu angke ini paling gampang dan mudah itu adalah semangat. Ibu harus yakin bahwa ibu mampu dan bisa meraih sukses yang ibu inginkan. Pesona sejumlah nagari di Sungayang tidak hanya pada keindahan alam dan kulinernya. Para pengrajin kain di sini menghasilkan ragam sulaman yang indah. Ada banyak pengrajin, jumlahnya mencapai ratusan orang yang mengerjakan kerajinan dari rumahnya masing-masing. Nipit? Ya, Bi. Iko yang sulaman banang amih itu ya, Nipit? Iya. Lagi buat nipit kini kan Nipit? Kan membuat motif untuk baju. Iya, Bin, ya nanya Iko motif apa Nipit? Motif bungo namanya. Iya. Mana lama kalau Nipit mengeraja Niko kok Nipit? Kalau cek baju tuh kurang-kurang 2 minggu. 2 minggu. Lanjutlah Nipit keraja. Biasanya siapa yang memesan sulam ameh kok Nipit? Biasanya orang pelaminan, cuman kadang orang pelaminan tuh ada lo yang dipasang ke yang lain gitu, jadi Uni manjai sajonya. Yang Nipit gue kini kok baju laki-laki atau padusi? Baju padusi. Berarti yang kok ala siap atau gimana? Iko Ya. untuk laki-laki kok, kalau yang ko untuk padusi. Ko ya lah siap, tinggal manjai ke penjahit baju je leh. Karya para pengrajin Sungayang sebagian menjadi produk kain yang dipasarkan dan digunakan Alif Bata Gallery pada baju-baju adat yang digunakan untuk upacara-upacara adat. Ciri khasnya,
Tentu saja mempertahankan adat dan budaya Sungayang khususnya dan Kabupaten Tanah Datar pada umumnya. Sebelum menggunakan baju adat Sungayang, beberapa persiapan dari rule make up dilakukan agar keindahan baju adat setara dengan kecantikan perempuan Minang. Beberapa sulaman khas Sungayang dengan motif berlatar tumbuhan seperti motif pucuk rabuang, kaluk paku, teratai, dan lainnya. Ada juga motif saik galamai dan itiak pulang patang. Motif-motif itu hadir pada banyak baju adat dari Alif Bata Galeri. Selain sulaman Banang Ameh pada baju adat Sungayang, ada juga sulaman Bungo Tanjuang, pengembangan dari sulaman benang ameh dasar. Ada sulaman pinggir benang emas dan ada juga kepalo same. Semuanya tampak indah. Sungayang juga punya beberapa tangkulak khas, diantaranya tangkulak gonjong dan tangkulak lintau. Sebuah kebahagiaan saat menggunakan baju adat kreasi khas Sungayang yang dipertahankan anak nagari. Beberapa kreasi juga dilakukan dengan tidak meninggalkan filosofinya. Hal ini sangat membanggakan, mengingat betapa kayanya negeri ini dengan budaya dan pakaian adat. Baju sulaman Banang Ameh kombinasi ini adalah baju adat kreasi modern. Baju ini biasanya digunakan untuk acara pernikahan, baju sore hari anak daro. Warnanya yang indah dan terang dengan benang emas dan payet bermakna sebuah harapan baru dan kebahagiaan. Tangkulak belapa yang dikenakan di kepala adalah tangkulak gonjong, khas Tanjung Sungayang. Belapa yang dikenakan dengan motif saik galamai, ciri khas tanah datar dengan warna merah, kuning, hitam, seperti marawa, yang juga bermakna tungku tigo sajarangan. Filosofi tangkulak Sungayang juga melambangkan demokrasi, keadilan, ketegaran, kebangsawanan, dan kekuatan perempuan Minang. Sungayang bukan sekedar nama sebuah wilayah atau tempat, tapi nafas panjang dari kebudayaan Minangkabau yang terus hidup hingga kini, dijaga dan dicintai anak nagari dari generasi ke generasi.